Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab ma yudhkaru fil munawalah. Bab hadis-hadis yang disebutkan tentang permasalahan munawalah. Munawalah yaitu seorang syekh menyerahkan suatu buku, yaitu seorang syekh menyerahkan suatu buku kepada muridnya. Ini syekh muhaddis punya buku, punya kitab, dia serahkan kepada muridnya. Fayaqulu lahu, lalu guru tadi mengatakan kepada muridnya, hadza sama'i min fulan. Ini adalah samaku dari si fulan. Atau hadhihi riwayati min fulan. Ini adalah riwayatku dari si fulan. Atau dia mengatakan hadza tasnifi, ini adalah bukuku. Hadza kitabi, ini adalah kitabku. Dia serahkan kepada muridnya, lalu dia mengatakan farwihi anni, silakan engkau riwayatkan buku ini dari. Misalkan contoh, ana menulis suatu buku, ya. Kemudian ana serahkan kepada Ibnu dengan mengatakan, wahai Ibnu, ini adalah kitab yang ana tulis, silakan antum meriwayatkan dari ana. Itu namanya munawalah. Wa kitabatu ahlil ilmi, wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Dan bab yang berkaitan dengan seorang ahlul ilmi menulis ilmu untuk penduduk suatu negeri. Wa qala Anas bin Malik mengatakan, nasakha Utsman al-masahif fa ba'atha biha ilal afaq. Utsman menulis mushaf, menyalin mushaf. Lalu beliau kirimkan mushaf tersebut ke penjuru dunia. Nah, ini juga masuk pada bab mirip seperti munawalah. Apa itu? Seorang alim menulis suatu buku, lalu buku tersebut dikirimkan ke tempat-tempat suatu negeri. Metode seperti ini masyhur dari metodenya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Banyak risalah-risalah beliau kirimkan ke penduduk suatu negeri. Contoh misalkan yang masyhur, Risalah ila Ahlil Qasim. Risalah ila Ahlil Qasim. Wara Abdullah ibnu Umar wa Yahya ibnu Sa'id wa Malik dzalika jaizan. Pandangan Abdullah bin Umar, Yahya bin Umar, Abdullah bin Umar, wa Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, Yahya bin Sa'id al-Ansari, wa Malik, dan Imam Malik, dzalika jaizan. Pandangan mereka itu pandangan Abdullah bin Umar, Yahya ibnu Sa'id, dan juga Imam Malik. Beliau berpandangan hal tersebut boleh-boleh saja. Maksudnya boleh menulis mushaf, atau menulis hadis, atau menulis suatu faedah, kemudian dikirimkan ke suatu negeri. Ini masuk pada bab munawalah. Wahtajja ba'du ahlil Hijaz fil munawala bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kataba li amiris sariyah kitaban wa qala la taqra'hu hatta tablugha makana kadza wa kadza. Sebagian para ulama wilayah Hijaz mereka berhujjah tentang permasalahan munawalah dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau pernah menulis surat kepada pimpinan pasukan. Waqal Rasul mengatakan la taqra'u hatta tablugha makana kadza wa kadza.
Yang mana Rasul mengatakan jangan engkau baca buku ini sampai engkau telah mencapai tempat ini dan seperti ini. Falamma balagha dzalikal makan qara'ahu 'alan nas wa akhbarahum bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang tersebut sudah sampai kepada tujuan tadi, lalu dia bacakan kepada orang-orang tentang bahwasanya hal tersebut sudah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang disebutkan di sini. Contoh berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya Imam atau bahwasanya Utsman bin Affan, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Utsman menulis atau menyusun mushaf Al-Quranul Karim. Ini terjadi di zaman beliau. Terjadi di zaman beliau sebab Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf dengan satu mushaf dikarenakan terjadi ikhtilaf, perbedaan qiraah pada masa tersebut, sehingga masing-masingnya terjadi perselisihan. Sehingga Utsman bin Affan dalam rangka ingin mengumpulkan mereka supaya tidak terjadi ikhtilaf, maka Utsman bin Affan menyusun mushaf dengan satu mushaf itu satu rasm yang dikenal dengan rasm Utsmani. Disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, Utsman ketika itu menyusun beberapa mushaf. Ada yang mengatakan, di antaranya Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan aksarul ulama ala anna Utsman kataba arba' nusakhin. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya Utsman ketika itu nyusun 4 mushaf. Satu dikirim oleh dia ke Basrah, kemudian satu lagi ke Kufah, satu lagi ke negeri Syam, satu lagi dipegang sama Utsman. Itu yang disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Namun Al-Imam Abu Hatim As-Sijistani, beliau menyebutkan bahwasanya Utsman menulis 7 mushaf. Satu dikirim ke Mekah, satu lagi ke negeri Syam, satu lagi ke negeri Yaman, satu lagi ke wilayah Bahrain, satu lagi ke Basrah, dan satu lagi ke Kufah. Kemudian satu dipegang oleh Utsman ibnu Affan. Jadi ada berapa? Ada 7. Satu dikirim ke Mekah, satu ke negeri Syam, satu ke Yaman, satu ke Bahrain, satu ke Basrah, satu ke Kufah, satunya lagi beliau yang pegang. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu biasa beliau mengirim surat, surat kepada amir pasukan, yaitu amir Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul tidak ikut perang karena biasanya jumlahnya lebih sedikit. Itu disebut dengan Sariyah. Adapun amir yang diutus ketika itu adalah Abdullah ibnu Jahshin Al-Asadi. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah sebelum tragedi Perang Badar. Sebelum tragedi Perang Badar. Disebutkan oleh mereka para ulama, biasanya Sariyah itu jumlahnya sedikit, tidak banyak-banyak, kadang belasan,
Ya. Ada yang mengatakan pasukan yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah ibn Jahshin sekitar 12 orang dari kalangan muhajirin. Ya. Nah, di antara surat ya, yang ditulis oleh Nabi SAW, Rasul berpesan kepada orang yang bawa surat tersebut, la taqra'hu. Ini amanah. Jangan engkau baca isi surat tersebut ya. Hatta tablugha makan kaza wa kaza, sampai engkau telah mencapai tempat ini. Disebutkan ketika itu perjalanan lebih kurang 2 hari. Dua hari. Ya. Adapun tempat tersebut letaknya di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah itu tempat yang terletak antara Mekah dan Taif. Kemudian disebutkan di sini, ya, tatkala utusan tersebut sudah mencapai tempat tersebut, ya, lalu dia buka surat tadi, dia sampaikan kepada umat manusia. Ya. Itu disebutkan dalam hadis ya. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Haddatsana Ismail bin Abdullah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu ay yadfa'ahu ila azimil bahrain. Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang untuk membawa surat. Rasul memerintahkan kepada dia agar surat tersebut diserahkan kepada penguasa Bahrain. Bahrain itu kota yang sudah ma'ruf, sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Fadafa'ahu azimul Bahrain ila Kisra. Lalu penguasa Bahrain menyerahkan surat tersebut ke Kisra. Ya. Kisra ini penguasa, ya, raja Persia ya, Persia. Kalau Romawi, Herakl. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, falamma qara'ahu mazzaqahu. Kemudian tatkala surat tersebut dibacakan atau dia membaca, si Kisra ini tadi, raja Persia, mazzaqahu, disobek-sobek sama dia. Fahasibtu anna bin al-Musayyab qala, kata seorang perawi, fahasibtu anna Ibn al-Musayyab, perawi di sini adalah Ibnu Syihab. Kata Ibnu Syihab, yaitu Al-Imam Az-Zuhri, mengatakan, aku mengira Ibnu Musayyab, siapa itu? Sa'id Ibnu Musayyab, mengatakan, fada'a alaihim Rasulullah SAW ayyumazzaqu kulla mumazzaqin. Dugaanku, ya, kata Ibnu Musayyab, Rasulullah SAW mendoakan mereka agar Allah SWT menghancurkan mereka, merobek-robek mereka. Ya. Itu didoakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini, ikhwan, terdapat faedah berkaitan dengan bab ini, jawaz kitabatul ilm. Ya. Diperbolehkan menulis ilmu, summa yursiluhu ilal buldan, kemudian dikirimkan ke banyak tempat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini masuk juga pada bab al-munawalah. Ini bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah, perjuangan untuk menyebarkan dakwah Islam ini tadi
Terkadang macam-macam. Bisa dengan bentuk dia sendiri yang terjun ke tempat tersebut, dia datangi, dia ceramah, ya. Atau terkadang dalam bentuk tulisan, dia kirimkan tulisan tersebut ke masyarakat yang ada di tempat tersebut agar dibacakan, disampaikan, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, atau terkadang akidah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini juga dilakukan oleh banyak para ulama, diantaranya yang masyhur Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bahkan mereka para ulama menyebutkan, para masyayikh kita, al-usul as-salasa itu ada dua macam. Ada yang ditujukan untuk anak-anak, ada yang ditujukan untuk orang dewasa. Banyak dari risalah-risalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang sifatnya apa? Sifatnya tulisan yang dikirimkan ke berbagai negeri. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bayan su'i adab Kisra, buruk jeleknya adab Kisra. Ya. Siapa Kisra ini? Penguasa Persia. Apa jeleknya? Di situ disebutkan ayat Al-Quran, disobek-sobek sama dia. Ya. Dari sini juga terdapat adab. Ya. Bagi para penuntut ilmu, ayat-ayat Al-Quran, ya. Antum ketika mendapati tulisan ayat Al-Quran, jangan antum sobek-sobek kemudian antum buang. Tidak diperbolehkan. Antum kumpulkan, kemudian antum bakar. Ya. Kalau antum sobek-sobek antum buang, itu namanya tidak ihtiram, tidak memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bolehnya mendoakan keburukan bagi orang-orang kufar. Ya, tatkala mereka kasar, zalim, jelek adabnya, diperbolehkan untuk didoakan keburukan menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, fada'a alaihim Rasulullah SAW ayyumazzaqu kulla mumazzakin. Lalu Nabi SAW mendoakan keburukan kepada mereka supaya mereka dirobek-robek juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah di antara adabnya para sahabat. Adabnya para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya semangat andil untuk ikut dalam penyebaran agama Islam ini. Lihat para sahabat. Ada yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membawa surat untuk menyebarkan ilmu. Ikut mereka andil musyarakah. Terkadang seseorang itu tidak bisa dia berdakwah dalam bentuk tulisan. Atau terkadang dia tidak mampu juga untuk berdakwah dalam bentuk lisan, pengajaran. Namun dia bisa ikut andil dalam dakwah ini tadi dalam bentuk memberikan pelayanan. Menyampaikan surat. Ya. Atau mungkin memboncengi ustadznya. Ya. Motoran ustadznya diboncengi. Nyetirkan ustadznya tidak ada mobil misalnya. Dia punya mobil dikawani. Itu juga masuk dalam makna al-musyarakah fi da'wah ila Allah. Wallahu ta'ala al-musawwab. Ya. Antum hafalkan hadis ini. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.